Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulur pecinta seni Indonesia, khususnya pecinta seni Kota Batam. Kembali lagi bersama kami di channel kesayangan Anda semua, Singoparan, Punjer, Jaranan Nusantara, dan Entis Al-Maliki, Colorful Javanese Art. Dulur-dulur, kesempatan malam ini kita mendatangi atau silaturahmi di markas besar WMB Wahyu Mustiko Budoyo yang beralamatkan di Kabiraya Bungur. Apa saja yang nanti kita dapatkan dari sini, informasi apa saja, ayo kita ulik tentang asal usul tentang perjalanan Wahyu Mustiko Budoyo di Kota Batam. Oke dulur, sebelum melanjutkan video selanjutnya, jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel Singoparan, dan subscribe channel Entis Al-Maliki biar kami semakin bersemangat untuk mencari informasi dan membuat video-video tentang perkembangan kesenian di Kota Batam. Yuk kita berkenalan langsung dengan pengurusnya atau dengan anggotanya WMB. Monggo Mas. Yang pertama Bapak Ketua. Selamat malam. Selamat malam Mas Zis. Pak Yus ya, Pak Yus Minat. Pak Damar. Pak Damar. Pak Damar ini ketuanya nggih. Nggih. Ulang lagi. Pertanyaan pertama, Pak Damar. Kenapa kok sampean mengasih nama ini Wahyu Mustiko Budoyo? Pasti kan ada filosofinya kan? Nah, monggo bisa bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada Mas Cis, Mas Bowi Singoparan yang sudah berkenan hadir di markas kami Wahyu Mustiko Budoyo. Perlu kami jelaskan, Wahyu Mustiko Budoyo ini kesenian jaranan, seni jaranan kreasi, baik bisa pegon maupun senderewe kreasi. Jadi Wahyu Mustiko Budoyo itu wahyu mustikaning budoyo. Jadi kita mendapatkan wahyu yang insya Allah menjunjung tinggi kebudayaan. Jadi kita jadikan mustiko. Selain itu, saya sendiri lahir dari Blora, Kecamatan Randu Blatung. Yang dari Blora, Kecamatan Randu Blatung, khususnya Pasar Paingan, Gang Dokaran, saya hadir dari Blora. Jadi mustiko itu dari kata mustika, Blora mustika, semboyan orang Blora, Blora mustika. Jadi kita namanya di tengahnya mustiko. Setelah bisa menjadi kebudayaan ini kita junjung menjadi mustiko. Itu awalnya kita menamain itu, dan insya Allah tidak ada yang sama. Mungkin ada kesamaan sedikit-sedikit, tapi untuk sama persis tidak ada, baik di kesenian di Jawa maupun di daerah Batam ini. Itu Mas Cis yang bisa kami jelaskan. Mungkin Pak Ketuanya terus berkenal lagi sama Pak Saripan. Pak Saripan ini selaku nopo niki teng Wahyu Mustiko Budoyo? Tugasnya nopo? Sesepuhe nopo, pemain kepange nopo, pembalonnya? Lagi kan netizen perlu tahu kan ya. Nopo nih Pak Saripan? Sesepuhe nggak lagi? Pak Saripan itu Mas, kan bakar menyan lah. Nanti kalau nggak mau ngaku nanti. Nggak mau ngaku. Pak Saripan itu pendiri. Jadi pendirinya dua orang, saya sama Pak Saripan. Pak Saripan sebagai bopo sepuh, sebagai bopo yang memimpin pagelaran, yang membuka menutup ujupan Pak Saripan. Jadi Pak Saripan ini selain pendiri juga sebagai penasehat pembina.
Di samping Pak Sarifan ada Mas Saiful. Silakan Mas Saiful, kenalan Mas Saiful. Kan? Saiful, iya. Mungkin, sing nom keri. Ada Mas Saiful sebagai pembarong, ada Mas Bical nggih sebagai penarik epan. Lanjut mulai dulu tentang WMB. WMB ini ternyata pendirinya itu malah wong Blora. Padahal di Batam ini ada paguyuban Blora, ada barongan Blora. Nah, ini perlu harus kita tahu. Kenapa, Pak? Sampean kok malah malah mendirikan jaranan. Sing berarti kan jaranan Jawa Timur. Ya. Sedangkan sampean malah tiang Blora. Pasti ada alasannya. Nah, pripun iki? Sebetulnya antara matur nuwun nih, matur nuwun. Antara ketidaksengajaan ini. Sebelumnya mohon maaf bagi sedulur Blora, bukannya saya nggak mau atau mengingkari, sebetulnya saya pengen juga bergabung untuk Barong Mustiko Jaya dan sudah juga pernah bergabung, dan sampai sekarang pun kalau memang masih diakui saya pun anggota BMD Barong Mustiko Jaya. Kami berdua Pak Sarifan orang Purbalingga, kiblatnya harusnya Ebet. Ini kalau dibilang orang Jawa Tengah yang tersesat ke timur ya. Gitu. Jadi kami membawa nguri-nguri kebudayaan Pegon yang dari Kediri, Senterewe yang dari Tulungagung. Lahirnya Wahyu Mustiko Budoyo ini sebetulnya kiblatnya Senterewe. Terus terang personil kami beragam, jadi kami tidak mau sebagai ibaratnya tidak mau egois atau tidak egois sentris ke Jawa Tengah. Bahkan Mas Bijal ini harahap dari Batak. Yes, mantap. Jadi kita tidak utamakan satu suku Jawa, tidak, ini kita nguri-nguri kebudayaan. Jadi tidak maunya cuma orang Jawa, kita memang nguri-nguri budaya murni. Jadi kami pun belajar berdua, tidak tahu basicnya Pegon, tidak tahu basic Senterewe, sambil berjalan. Dan alhamdulillah pengendang kami sebagai pelatih tari Mas Tojing itu orang Tulungagung, Mas Saiful orang Kediri, ini koordinator penari. Tuh. Oke, ini menyangkut sosial media. Wis pedes gitu. Ben gamblang karena jenenge walaupun sekecil apapun paguyuban di Batam, sekecil apapun paguyuban Jaran, itu wis termasuk artis. Berarti seniman lah berarti. Semua pasti kan kesorot sosial media, kamera, semua lah. Apalagi sekarang lagi mana-mana YouTube ya. Itu pasti tersorot. Berapa? Iya, belum tanya tadi ya. Umurnya WMB itu berapa tahun, Pak? Sudah berapa tahun? Sebetulnya kalau dari lahirnya baru 2 tahun, tapi kalau dari titik awalnya 3 tahun. 3 tahun. Ya, itu baru. Sebetulnya kita cuma penggemar seni, penggemar penonton itu aja. Terus jadi pelaku, alhamdulillah. Berjalannya waktu 2 tahun ya. Saya pribadi Mas pernah mendengar Wahyu Mustiko Budoyo disangkut-sangkutkan dengan Barong Mustiko Jaya nih. Wah, ini perlu diklarifikasi. Ada yang bilang, netizen yang bilang bahwa karena memang latar belakang Pak Yus ini kan tiang Blora. Jadi ada yang mengaitkan bahwa Wahyu Mustiko Budoyo ini pecahane Barong Mustiko Jaya. Apa bener Pak Niku? Perlu diklarifikasi. Nah, kan? Terima kasih. Barong Mustiko Jaya tidak pecah. Barong Mustiko Jaya masih utuh dan tidak pecah ke Wahyu Mustiko Jaya. Wahyu Mustiko Jaya itu berdiri sendiri. Wahyu Mustiko Jaya tidak pecahannya dari Barong Mustiko Jaya, cuma memakai nama yang hampir sama karena saya basic orang Blora, asal dari Blora, jadi merasa pakai nama Mustika, Blora Mustika. Mohon maaf ini kalau kami pakai nama Mustiko tapi tidak pakai basic Barong Mustiko Jaya, tidak pakai basic Blora. Mohon maaf itu ya. Ya, nah terus pun dijawab. Niki kan mungkin jadi pertanyaan para pecinta seni yang khususnya yang Batam. Ya. Jadi memang nggak ada suatu masalah pun dengan Barong Mustiko Jaya. Tidak ada.
berarti silaturahmi dengan Barong Mustiko Jaya masih berjalan. Masih, bahkan anak saya sendiri pernah nyumbang menjadi pengendang di Barong Mustiko Jaya dan pernah nari di Barong Mustiko Jaya. Bahkan sampai sekarang saya atau kami siap mendukung Barong Mustiko Jaya. Bahkan dari Barong Mustiko Jaya, personil Barong Mustiko Jaya juga membantu kami. Nah, banyak pengenong Barong Mustiko Jaya membantu kami menjadi bopo. Jadi ibaratnya tidak ada gesekan, tidak ada isu yang bilang Barong Mustiko Jaya itu pecah menjadi Wahyu Mustiko Jaya, itu nggak ada. Jadi Barong Mustiko Jaya memang khusus Barong Mustiko Jaya, kami mendirikan paguyuban bukan pecahan dari Barong Mustiko Jaya. Saya sendiri dulu bukan anggota Barong Mustiko Jaya, terus karena udah ada Barong Mustiko Jaya saya ikut bergabung. Itu karena merasa orang Blora. Ya semoga saja menjadi silaturahmi yang kekal dan hakiki gitu. Amin. Amin. Tujuannya kan itu yang utamanya. Terus dapat ya. Lanjut bertanya kali Mas Saiful. Mas Saiful, sampai lo disin-isin. Sampean kan di dalam Wahyu Mustiko Budo ini sebagai penari. Koordinator penari. Sampean itu berperan apa dalam pementasan? Nyeleng, nyaran, opo bareng, opo kabeh? Semua, oke. Semua dia. Berarti awal mula sampean tertarik dengan seni jaranan itu nopo? Awalnya pripun? Kok sampean bisa terjun langsung sebagai pelakunya? Pasti kan ada sebab kan? Nah, monggo diceritakan pengalaman ini. Hobi, hobi ya. hobi dulu di kampung dulu kenal sama langsung disalurkan lagi hobinya. Berarti ini kameranya yang selangnya mosok sini, hei, kene loh. Baca. Mas Saiful ini Mas Saiful ternyata memang dulunya pemain jaranan di kampungnya Kediri nih Mas ya. Terus merantau ke sini kebetulan malah ketemu sama Wahyu Mustiko Budo. Jadi langsung masuk sebagai pelaku. Berarti beruntung langsung hobinya tersalurkan gitu. Terus Mas Bijal kan Budi? Batak. Marganya Harahap. Oh, Mas Bijal ini malah yang Batak. Pripun Mas? Gimana Mas? Nggak bisa bahasa apa ya? Bisa. Nah, bisa kan? Mas Bijal. Nah, pasti ada alasan tertentu. Kenapa sampai suka jaranan dan malah sekarang menjadi pelakunya? Alasannya apa Mas? Karena sih gimana ya? Jadi kebanyakan tuh anak-anak muda sekarang ini budaya kita ngakuin ini. Jadi pengen ngebuktiin kalau ya ini memang budaya Indonesia gitu. Berarti punya motivasi daripada nanti udah diklaim sama orang lain kita malah bingung kan? Iya benar. Terus apa nih Mas Singoparan monggo enten sing ditanyakan. Wis tak pasrahno Mas Cis asli entek udah Bisa oke. Kan kudune luwih santai kan iki mangane santai. Nah, terus tadi kan sebelum kita ngobrol-ngobrol niki ada acara bagi-bagi takjil dan terus buka bersama. Pas ngopo niku pidatone Pak Yus tadi dia bilang tentang jaranan itu bukan musrik. Jaranan tidak musrik. Sedikit ikut menanggapi saudara kita yang ada di Medan. Oh ya, kemarin. Tentang ini Pak Yus, Pak Damar. Ya. Kenapa sampai bisa bilang kalau jaranan tidak musrik? Alasannya apa? Jaranan itu suatu jenis
dari seni kebudayaan, warisan nenek moyang. Bahkan jaranan itu juga sebagai alat untuk menyebarluaskan agama Islam di Jawa dan sebagai alat perjuangan waktu kemerdekaan kita. Jadi saya bilang jaranan itu beda dengan agama. Kita tidak menyembah selain Tuhan. Kita personil tetap beragama, selain berbudaya juga beragama, juga beretika. Jadi apa yang dilakukan kita, kalau musyrik, pengertian musyrik atau pelaku syirik ini kan menyekutukan Tuhan. Jadi kita sebagai pelaku budaya tetap beragama. Agama kita ada yang muslim, ada yang... Jadi kita tetap berketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak musyrik. Selain itu, alhamdulillahirobbilalamin, di Wahyu Mustiko Budoyo ini diterima oleh masyarakat Kapil Raya karena juga selain seperti tadi kita takjil buka bersama, terus ada acara tahunan yaitu suronan dan megengan atau ruahan atau ngeluru arwah. Jadi itulah dari kami yang mau kami wariskan ke generasi berikutnya. Insya Allah nanti bisa turun temurun. Jadi sama paguyuban kami melaksanakan 3 acara tahunan itu, suronan, megengan, dan takjilan ini buka bersama. Itu yang bagi kami wariskan. Jadi tidak ada jaranan musyrik, itu tidak ada. Tapi ada musiknya ya? Ada musiknya Ya. Itu tadi kayak penjelasannya Pak Damar, kalau bahwa jaranan itu bukan musyrik atau tidak musyrik. Karena apa, dulunya itu malah sebagai alat untuk berdakwah, Pak. Ya. Zamannya Wali Songo itu kan, Ya. Makanya untuk menunjukkan atau memerangi prasangka orang bahwa kalau jaranan itu musyrik, di seni jaranan itu pasti diselipi lagu-lagu sing suasane mengandung religius, selawatan. Niku terhubung dengan kejadian di Medan itu, semoga masalah yang di sana cepat berlalu dan menemukan titik yang terang. Dan seniman di sana bisa melanjutkan nguri-nguri budaya, bisa selalu semangat nguri-nguri budaya di sana. Terus gimana lagi Pak Damar ke depannya? Harapan Pak Damar pribadi sebagai pelaku seni di Batam, itu yang diharapkan apa ke depannya? Keberadaan kita di Batam itu sekarang kan jaranan itu masih belum lah kan, masih dalam penataan. Itu harapan ke depannya gimana biar semakin luas dikenal orang? Bagi kami jaranan itu ibaratnya di sini masih dianggap sebagai tamu, karena di Batam ini bumi Melayu, mempunyai kebudayaan Melayu. Jadi kebudayaan yang dari luar Batam masih dianggap sebagai tamu. Jadi kedepannya dengan berduyun-duyunnya boomingnya jaranan di Batam ini, bahkan mungkin udah puluhan jumlahnya pelaku grup jaranan, dan pelakunya udah mencapai ratusan, tapi masih belum bisa masuk dalam agenda acara dinas pariwisata atau kebudayaan yang dimiliki oleh dinas kebudayaan pemerintah Kota Batam maupun Pemprov Kepri. Jadi belum diakui macam di Jawa. Kalau di Jawa kita dapat nomor induk ya Pak ya. Nah, kita ada nomor induk, ada dapat fasilitas ibaratnya dana pembinaan yang dari dulu diharapkan banyak pelaku atau grup jaranan bisa mendapatkan uang pembinaan, tapi sampai kenyataannya sampai sekarang banyak sekali terganjal di permasalahan, banyak sekali tak masalah apa, tapi ya itu intinya kita pengen diakui bahwasanya budaya yang kita bawa seperti kata Mas Bijal tadi, budaya nasional yang bisa dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan suku Jawa. Tuh, bagi kami itu terus harapannya
generasi berikutnya bukan dari suku Jawa juga bisa juga ikut nguri-nguri kebudayaan ini. Kami tidak ingin, mohon maaf ini pelaku budaya dari seperti wayang orang sampai sekarang mungkin bisa dianggap mati suri. Karena gini, budayaan itu ada 3 kuncinya, ono pelakune, ono alate, ono sing nanggap. Nah itu, jadi di Batam ini udah komplit itu, ada pelaku, ada alat, ada sing nanggap, udah komplit. Cuma karena di masa pandemi, jadi stuck berhenti sini, kita cuma bisa mengikuti di pariwisata. Itu mas, jadi kami. Gitu deh. Berarti harapan ke depan semoga ada yang mendukung dan pihak dari pihak pemerintah mungkin ya Pak ya. Oke. Terus untuk Wahyu Mustiko sendiri nih, pencapaian apa yang belum didapat? Maksudnya dari pencapaian ini dari segi pentas, dari segi ya pengalaman selama 2 tahun inilah, pengalaman apa yang belum didapat sama semua anggota Wahyu Mustiko Budoyo dan sekitarian, apa yang belum tercapai ini, apa yang belum tercapai? Kalau masalah tercapai tidak tercapai, kita itu ada target, ada target khusus, maksudnya sih hari ini berarti besok kita tampil, kepuasannya di situ. Jadi kalau soal target pencapaian masih banyak sekali, masih banyak yang kekurangannya, masih banyak yang bagi kami kalau titik puas di pas saat pagelaran, latihan yang kita lakukan sesuai dengan pentas yang kita lakukan sesuai dengan latihan, itulah titik puas. Kalau pencapaian masih banyak yang belum kita capai. Contohnya dari segi bagi kami jaranan di Batam ini mohon maaf tidak seperti jaranan di Jawa. Di Jawa pelaku jaranan mungkin mempunyai skill sendiri-sendiri setiap pagi. Di Batam ini saling tukar, saling mengisi karena masih di perantauan tanaman. Berarti perjalanan 2 tahun ini masih jauh lah ya Pak ya? Ya, masih jauh. Ibaratnya belum bisa berjalan, masih merangkak. Terus menanggapi perilaku pecinta seni jaranan khusus di Batam, nah menurut Pak Damar sendiri itu gimana menanggapi yang masih lagi yang boomingnya nggak turun-turun ini, dari dulu sampai sekarang itu nggak turun-turun, nggak hilang-hilang, itu wong cepat. Nah seperti yang kemarin aku tanyakan sama Mas Budi itu, sebaiknya itu gimana sih Beni Barate ini cah cepat-cepat ini lebih teratur? Itu harapan Pak Yusdiri gimana itu menghadapi apa kawan-kawan yang hobinya cepat, hobinya kesurupan tapi nggak ada aturan? Nah, itu seharusnya gimana biar lebih baik lagi ke depannya? Kalau bagi Wahyu Mustiko Budoyo, kami terus terang selama ini tidak memperbolehkan selain anggota untuk masuk kalangan. Jadi silahkan cepat tapi di luar kalangan, karena kami terus terang masih keterbatasan, belum bisa menjaga kalangan untuk semaksimal mungkin. Jadi kami melarang orang luar untuk masuk ke dalam. Mungkin Pak Saripan ada tambahan ya monggo tentang ini, karena Bopo yang menguasai kalangan. Para pecinta seni itu sing hobine dadi niku pripun? Nek bagi kula pencepat niku, nek bagi kula niku nek tiyang coba niku mboten asal nek wong Wahyu Mustiko Budoyo. Selain anggota piyambak ngoten. Menawi mlebet mungkin tambah rame, rusuh kan ngoten. Kula sing jagani ngoten. Berarti demi keamanan lah ya. Keamanan yang karena memang anggotanya masih terbatas. Istilah Wahyu Mustiko Budoyo masih belajar gitu kan. Itu tadi geng,
Jadi mungkin saran bagi para pecinta seni ya, yang sering jadi sering cepat, mungkin lebih baik itu masuklah ke paguyuban biar bisa belajar. Jadi memang hobi ini tersalurkan daripada nanti jadi di kalangan orang ternyata yang punya kalangan nggak boleh kan, nanti malah jadi gesekan, jadi perselisihan malah semakin rumit ya. Mungkin saran saya mending teman-teman itu masuk ke salah satu paguyuban yang disenangi, yang disukai, biar kalian itu hobi kalian itu tersalurkan dengan baik. Jangan tenang Pak. Siap. Jadi bisa dikembangkan, bener-bener nguri-nguri. Ya. Oke. Terus selama corona ini pernah pentas nggak? Selama corona kan hampir setahun lebih. Tahun 6 bulan. Nah, Hampir 2 tahun. pernah pentas gitu? Pernah. Nah, Itu pun ini. Pernah pentas 3 kali di tempat pariwisata, di Jambu Marina, di Vegas Marina juga, dan di Mangrove Nongsa. Mangrove Nongsa 3 kali. Dengan pihak pengelola pariwisata, kita cuma sebagai pelaku budaya, ibaratnya penghibur. Sudah 3 kali gitu. Ya. Jadi selama corona ini bisa pentas tapi di dalam tempat wisata. Ya. Dengan persyaratan khusus. Terus apa meneh ya? Iya, teh. Apa meneh pas ngomparan? Ngopi-ngopi sih. Apa iki? Ngopi-ngopi sih. jangan tahun gitu biro bayarannya. Aku bayar. Ini nggak usah lah ya. Terus piye ya? Pernah nggak Pak Yus sama teman-teman? Ya. Ada nggak kejadian sing selama 2 tahun ini masih teringat terus? Selama perjalanan masuk Bayu Musto Budaya, ada nggak kejadian-kejadian lucu apa kejadian yang menjengkelkan yang sampai sekarang masih diingat? Ada nggak? Dari dulur-dulur monggo, Mas. Di pengalaman yang lucu-lucu ya Mas. Mas Ipul, Nah, Mas Wijal, monggo. ada nggak? Nah, mungkin sampai gontok-gontokan, korok jengkel-jengkelan, pernah nggak katanya itu? Apa gimana? Sejauh ini belum pernah. Si lucu Jangan itu pernah. Mas. Jangan pernah. Mas Deki pengalaman si lucu aja Mas. Nek masalah sing rodok anu nggak usah, kan Sing tetap kita lucu ya nyawang raiku dhewe. Bagi kami Mas, Wahyu Mustika Budaya itu syarat pertama tampil di gelaran di pentas. Kami tidak memperbolehkan penari minum alkohol atau konsumsi narkotika. Jadi walaupun sudah berpakaian lengkap pembarong, tercium aroma alkohol, kita tarik. Kita nggak boleh tampil, kita nggak boleh memperbolehkan tampil. Jadi otoritas untuk masuk kalangan di Bopo Saripan. Bopo Saripan membuat peraturan seperti itu. Jadi kalau kejadian lucu ya pasti banyak kejadian lucu. Yang jumpa cewek di gelaran, cinta lokasi, putus, ya kan, kayak gitu. Nah, terus punya istri ngaku nggak punya istri. Oh iya. Nah, banyak itu ya. Nah, banyak. Memang kayak gitu ya. Itu. Ini kalau ditengok fitnya ya. Ya itu tadi geng. Memang di mana-mana itu miras dan narkotika dilarang, ya kan? Jadi jangan sampai ternodai pikiran kalian itu sama narkotika sama minuman keras, bahaya. Ben kamera main kutak sing ngono iki. Nggih. Oh ya, dulur-dulur. Jadi kami Singoparan dan Ences Amalik itu mempunyai produk unggulan. Jadi kami memproduksi kaos channel Ences Amaliki Channel dan Singoparan. Jadi gan-ganku semua yang berminat, ini gambarnya di sini, bisa langsung japri Kak saya atau Mas Bowi, nanti keterangan di bawah ini. Di deskripsi nanti kasih WA. Jadi kaos itu mungkin ya sebagai kalian mencintai
kesenian di Batam. Oke, lanjut. Nggih. Karo promosi ya. Nggih. Ini dodolan berarti. Tapi nggih, dodolan. Oh iya nggih. Aku jamu loh cuy. Sebelum nanti ditutup kan ben iso promosi meneh. Channel kita berdua iki Pak Yus didukung sama Galeri Putra Mustika. Oh, siap. Jadi ketuanya tak wae hadiah iki. Enggak kok saya endorse, Pak. Jadi ini persembahan dari Galeri Putra Mustika. Jadi mau Pak. Alat ajaran nggih. Buka sih sini. Langsung buka langsung tinggo ben roh. Promosi. Jadi dulur-dulur Di sini orang yang membutuhkan aksesoris jaranan, topeng, semua lah bisa datang ke tempat kami Galeri Putra Mustika yang alamat di Marina. Nah, monggo dijajal Pak. Nek ala yo aja dipaido. Iki blangkon larang iki Mas. Asli iso dilipat, iso dicuci. Iki larang dihadiahke ning aku. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ya sini yo onone mung kuwi. Pas. Pak. Niki terus terang pas. Ini sedulur saya Blora. Jadi Nur Sewu ini bukan promosi juga, saya banyak ini recommended. Saya banyak juga belanja alat-alat jaranan, alat kesenian untuk jaranan, baju di sini. Saya pasrahkan ke sini. Jadi ini bisa dipercaya. Jadi produk-produknya unggulan Galeri Putra Mustika. Bukan promosi karena dikasih belangkon ini. Tapi ini sedulur saya. Satu dari Blora. Aman no tipu-tipu. Matur sembah nuwun iki. Terus dilanjutkan dengan kayak semalam itu. Setuju nggak sampean kalau seni itu mahal? Setuju. Setuju. Alasannya apa? Nah, Ini ono dhisik alasan. monggo Mas Pipul. Nah, iki pasti iki ya ngono kae karena saya sendiri kan Alat kesenian yang kami pakai. Terus terang ini kesenian yang dibilang orang basic dari Jawa Timur. Jadi alat-alat kesenian kami gamelan dari Jawa Timur kita datangkan langsung, kepang jaranan dari Jawa Timur juga langsung, terus barongan yang masih full pakai dari Jawa Timur. Jadi alat-alat kesenian kami beli dari Jawa Timur dengan harga juga tidak murah. Terus dengan dibandingkan dengan nilai pementasan sangat tidak sebanding. Nah, jadi ibaratnya nek bar pentas nggo tuku alate iki kadang wis nombok pasti. Sing kathoke bedah, sing alate rusak, sing perlu didandake barongane, rambute, kemule, suwale itu pasti. Jadi kesenian itu memang mahal, tapi jangan karena mahal itu kita takut menjadi pelaku seni. Gitu. seni memang benar mahal. Jadi dari Mas Ipul, nah bisa Mas Bijal, monggo. Oh, Ripon, ada alasannya? Boten. Nah, gini loh. Nah. Nyelek dari sini. Jadi gimana Pak? Ben ibaratnya, apa yang mengobati hal-hal seperti itu? Iki nelarang, awake kesel, apa yang menjadi obat? Ben bisa terus semangat nguri-nguri ini. Obat ini apa? Obatnya seneng. Oh, gitu. Jadi memang nek berarti memang yang mahal itu mencari senang ya Pak? Iya, sampai nek seneng karo cewek. Oh iya. Ada kok Udan Pak Dewa. terus ngono tetep sampean Nggih. lakoni nyanyi. Nek ora seneng, kalau kita senang hati kita jauh pun akan terasa dekat. Nek ora seneng tonggo cedake wegah marani. Berarti Terus semangat. seni itu memang benar-benar mahal. Di sisi mahal apa harga-harga dari alat-alat itu ternyata ada yang lebih mahal lagi, yaitu rasa hati yang senang karena memang benar-benar nguri-nguri budaya Jawi ning kantuan. Nggih Pak, nggih. Itu yang utama. Nggih. Terus gimana Pak? Ini kan baru 2 tahun. Ibaratnya ya isih merangkak tadi kan. Iya.
Pripun Bapak ini menjaga kekompakan anggota ben iso sampai bertahun-tahun berturut-turut bahkan nek iso iki ora nontek. Oh iya. Nah, napa niki? Silaturahmi, komunikasi. Jadi kalaupun kami tidak latihan, kami tetap saling mengunjungi. Terus terang anggota kami ini berjauhan. Jadi komunikasi, silaturahmi itu mungkin bisa mempererat. Jadi nek ora pernah ketemu mesti saling batin gek kae ngene, gek kae ngene. Jadi kalau kita jumpa selain jadwal latihan, kita jadwal latihan 1 minggu sekali. Kalau musim selain bulan Ramadan ini setiap hari Selasa malam Rabu. Jadi kita selalu latihan, jadi selalu jumpa, silaturahmi. Terus selain itu juga kita tidak murni di berkesenian. Kalaupun ada saudara yang sakit atau saudara yang tertimpa masalah atau halangan, kita saling membantu, kita mendatangi. Jadi mungkin ada yang perlu saudaranya di kampung, ada meninggal atau apa, kita tahlilan juga bareng. Selain itu kita tidak, maksud kami gini, sudah kita anggap jadi satu keluarga. Jadi nek sijine loro, sijine ya melu ngrasake loro gitu. Kuncinya komunikasi, silaturahmi bagi kami. Semoga impiannya tercapai ya, geng ya. Amin. Jadi paguyuban yang semakin besar, Amin. semakin kompak, semakin solid, dan dikenal semua kalangan, nggak di Batam aja. Semoga sampai seluruh Indonesia lah. Berarti setuju nggak sampai dengan pernyataan silaturahmi lewat seni? Setuju. Alasannya apa? Ada yang mau jawab? Ini berarti kan silaturahmi lagi mungkin kan tadi menjaganya kan antar anggota BNB. Ya. Berarti nek silaturahmi lewat seni berarti hubungannya dengan paguyuban Ya. lain. Nah, monggo. Gini Mas, di Batam ini khususnya tanpa harus mengundang, tanpa harus menelpon, ada jaranan di mana walaupun itu di sebalik bukit, jurang bukit lagi, atau di dalam kebun naik turun, kita akan dengar, kita tahu, kita berangkat. Jadi kalau dibandingkan ibaratnya gini, dekat perjalanannya, saya rasa tidak, sangat jauh. Bahkan kalau ditempuh mungkin 40 km lebih ya. Kalau sini Batu Aji 40 km lebih. Nah, bahkan masih ke ujungnya itu kita masih tetap silaturahmi datang, walaupun tidak ada satu pemain pun dari kita yang ikut membantu main. Kita cuma sekedar menikmati itu. Karena apa? Sedulur seni di sana main perlu kita dukung. Bahasa ada saudara kita yang menguri-nguri kebudayaan dengan tujuan sama dengan kita, supaya kebudayaan ini tidak punah. Sama-sama menjadi pelaku seni, makanya kita silaturahmi ke sana. Seperti hanya saya sama sampean. Aku sih nggak tahu ini. Nah itu tadi geng. Jadi memang ada kan kalau di sosmed bahkan dibuat kaos itu kan silaturahmi lewat seni katanya kan. Mungkin kalian semua bisalah membedakan gimana cara silaturahmi yang baik, yang benar, biar diterima di kalangan masyarakat, bisa diterima di kalangan jaranan. Tuh lah ya, kalau untuk menjaga kelancaran pentas, menjaga kelancaran hiburan itu kita tetap sama-sama menjaga antara penonton sama pemain ya, biar tetap aman, nggak ada tawuran, nggak ada rusuh. Ini kita pesan-pesan mas, tapi ya, tamat dulu lah. Pesan-pesan kangge dulur-dulur pelaku seninya dulu. Pesan-pesannya apa mas? Ini kan masa pandemi ini, pasti banyak yang drop. Pesan-pesannya gimana? Pelaku seni semua seluruh Batam, nopo pelaku seni anggota kula? Seluruh Batam. Oh, seluruh Nah, Batam. anggotanya kan pasti kan didorong tuh sama ketua nih kan. Nah, niki pesan-pesan kangge dulur-dulur sing Batam kabeh lah. Sebagai pelaku seni itu gimana? Ada dua ungkapan, jadi orang beranggapan yang pertama, Pak, kami pelaku seni ini tergantung dari pemerintah. Jadi pemerintah
kalau memang mengizinkan, pelaku seni juga akan main. Kalau mengizinkan dengan syarat, pelaku seni juga menerimanya. Bahkan pelaku seni dilarang pun untuk tidak main, tidak mendapatkan izin. Selama ini di Batam tidak pernah ada protes, tidak ada nota ibaratnya tak percaya atau mosi tidak percaya, tidak. Di Batam ini tidak pernah ada demo pelaku kesenian turun ke jalan, tidak. Jadi pelaku seni di Batam ini sudah, bagi kami pelaku seni jaranan sudah nurut. Jadi apa yang menjadi regulasi pemerintah nurut. Yang kedua ada lelucon, nek pelaku seni ini mungkin betah Pak, nggak joget. Tapi demitnya apa ya betah, kan gitu kan. Oh pernah dipakani setahun, baroane ramah bumenyan. Padahal memang itu cuma istilah, sikile sing nari wis do gatel. Kesehatan lah ibaratnya. Latihan terus rabu main ke kanggone apa Pak, kan gitu. Jadi pemikiran kami gitu, ya kita mengikuti peraturan pemerintah karena COVID-19 ini terserah mau dipercaya tidak dipercaya, tapi nyatanya ada. Dan sekarang Batam masih zona merah, kita ikuti aturan dari pemerintah. Kalau memang tidak boleh main, ya kita tahan. Kita ngasih sebagai ketua-ketua paguyuban, ngasih kesadaran kepada para anggotanya, jangan malah mengompori. Kalau anggota tanya, kai iso main kok awake dhewe ora Pak, dikasih pembelajaran yang betul, dikasih arahan, jangan malah menjadi kompor. Itulah tugasnya para sesepuh, para ketua. Bagi kami seperti itu. Mas Ipul, Mas Nano Pak De Haripan. Wis tak jawab ngono piye nek? Nggih, Pokoknya jawab nek. nggih. Pokoknya tetap semangat nggih, pokoknya intinya tetap semangat. Walaupun kondisinya malah nggak semakin membaik, tapi kita tetap berdoa semoga bumi kita cepat membaik lah, biar normal, Ya. biar setiap hari bisa nonton jaranan, kok setiap hari Sabtu Minggu lah ya. Ya. Weekend. Wes urung Mas Paran. Oh wis sejam. Wes sejam loh. Tutup aja Bu ya. Oke. Wis cukup. Enteng wis ana. Oke. Matur suwun kagem dulur-dulur Wahyu Mustika Budaya diizinkan datang menggerebek, jane arep gerebek tapi karena tadi dah sibuk dengan bagi-bagi takjil, langsung buka bersama dan terus ngobrol. Jadi gebeknya mungkin lain waktu Mas ya. Siap. Jadi matur sembah nuwun pun diizinkan menginterogasi. Ya. Pedes-pedes, moga-moga tidak ada kata-kata yang menyinggung. Semoga menjadi silaturahmi tadi ya Mak. Semoga ya untuk pesan-pesan bagi para pecinta tadi udah disampaikan sama Pak Damar, terus bagi pelakunya juga tetap semangat. Semoga bumi kita semakin membaik. Dan itu aja, geng. Wes kesel aku. Jadi jangan lupa ya beli kaos kami murah, hanya 95.000. Makso iki. Iya, makso. Jadi brand kami itu semangat, geng. Semangat. Jadi bisa mengasih informasi, kalau yang di Batam kan tahu, mungkin di luar Batam bisa tahu perkembangan kesenian jaranan di Kota Batam seperti apa. Kami akan update terus perkembangannya. Terima kasih dulur-dulur yang sudah membantu. Dan jangan lupa ya, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe Entis Al-Maliki Channel dan Singo Paran. Semoga video kami menghibur dan pesan kami selalu semangat, selalu nguri-nguri budaya Jawa di tanah rantau, selalu menjunjung tinggi budaya Indonesia. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.